Baik, di video kali ini kita akan lanjutkan materi kita maf'ul yang keempat, yaitu maf'ul mutlak. Jadi, apa itu maf'ul mutlak? Jadi maf'ul mutlak itu adalah penguat. Maf'ul mutlak itu adalah penguat, ya, yang menunjukkan penguat daripada fiil. Ya, misal contoh nasortu Zaidan. Nasron. Nah, kemudian di sini kan kita tahu tu jadi fa'il. Zaidan jadi maf'ulum bih. Aku menolong Zaid. Aku menolong Zaid. Nah, didatangkan maf'ul mutlak di sini, maf'ul mutlak. Berarti ibarat ini menunjukkan aku benar-benar menolong Zaid, begitu. Aku benar-benar menolong Zaid. Menolong Zaid. Dari mana kita dapat benar-benar ini? Dari maf'ul mutlaknya. Ingat, maf'ul mutlak itu baris atas. Lah, dari mana diketahui bahwa nasron ini adalah maf'ul mutlak? Karena dia tasripan daripada fiil. Tasripan ketiga itu namanya masdar. Dari mana kita tahu masdar? Harus buka kamus. Ya, di semua kamus pasti ada masdarnya nanti. Sehingga apa definisi maf'ul mutlak secara istilahnya? Al-maf'ul mutlaku huwal ismul mansubu alladhi yaji'u salisan fi tasrifil fi'li. Jadi maf'ul mutlak adalah isim yang dibaris ataskan yang datang pada tasrifan ketiga dari fi'il. Ya, datang pada tasrifan ketiga dari fi'il. Berarti kuncinya kita harus buka kamus. Contohnya doroba ini maldinya, yadribu ini mudoreknya. Nah, tasrifan ketiganya ini namanya masdar. Doroba yadribu dorban. Nasoro yansuru nasron. Dari mana tahu nasron? Dari kamus. Ya, qara'a yaqra'u qira'atan. Qara'a yaqra'u qira'atan dan seterusnya. Ini bisa kita ketahui hanya membuka kamus. Jadi teman-teman harus memiliki kamus. Dan memang memiliki kamus itu adalah hal yang wajib bagi kita yang bergelut di dunia perkitaban. Dari mana saya tahu dia itu nanti sebagai maf'ul mutlak, Ustaz? Oke, jadi dia memiliki syarat. Syarat maf'ul mutlak itu ada 4. Syarat yang pertama, dia bentuknya harus masdar. Ingat, bentuknya harus masdar. Dari mana kita ketahui masdar? Dari kamus. Tinggal dibuka kamus, ketemu dengan fiil, nanti tasrifan ketiganya itu sudah yang jadi masdar. Jadi masdar inilah yang berkedudukan sebagai maf'ul mutlak. Ya, masdar itu yang berkedudukan sebagai maf'ul mutlak. Yang kedua, dia berbaris atas. Ya, sekalipun masdar tapi dia tidak berbaris atas nanti berarti tidak sebagai maf'ul mutlak. Catatannya harus dia baris atas. 3. Didahulu oleh fiil yang selapas atau semakna dengannya. Ya, misal contoh. Harus ada fiilnya, doroba misal. Doroba Zaidun. Amron. Zaid memukul Amr. Zaidun jadi fa'il. Amron jadi maf'ulum bih karena dia yang dikenai pekerjaan. Zaid dia sebagai pelaku. Ini artinya Zaid memukul Amr. Saya datangkan maf'ul mutlak dorban. Ya, berarti ini jadi maf'ul mutlak. Kenapa? Karena sudah didahului oleh fiil nih. Ini yang selafaz. Maksudnya selafaz itu dari satu asal kata yang sama. Ya, doroba itu menghasilkan dorban karena tasrifan ketiganya. Ada juga fiil yang bukan selapas tapi maknanya sama. Contohnya jalasa Zaidun. Zaidun jadi fa'il.
Ya, jalasa kan fiil artinya duduk. Saya tambahkan qu'udan. Qu'udan ini jadi apa? Jadi maf'ul mutlak. Dari mana tahu, Sas? Karena jalasa ini artinya duduk, qu'udan ini juga artinya duduk. Qu'udan ini asalnya adalah qa'ada. Ya, qu'udu qu'udan. Yang artinya duduk. Semakna dengan jalasa. Jadi boleh kita pakai masdar daripada fiil yang berbeda. Intinya dia semakna. Makanya di sini qu'udan jadi maf'ul mutlak. Jalasa Zaidun qu'udan. Zaid benar-benar duduk. Ya, itu syaratnya harus ada fiil yang didahului. Kemudian syarat yang keempat sebagai penguat. Harus dia benar-benar sebagai penguat. Contoh, doroba Zaidun Amron. Zaidun jadi fa'il. Amron jadi maf'ulun bih. Dia yang dikenai pekerjaan. Zaidun fa'il. Fa'il itu rafa, tanda rafa'nya dhammah. Kenapa? Karena isim mufrad. Dalilnya parfa bi dhammin wansiban fathan wajur kasron kadzikrullahi abdahu yasur. Amron. Apa i'rabnya? Maf'ulun bih. Apa i'rab maf'ulun bih? Nasab, tanda nasabnya fathah. Kenapa? Karena isim mufrad. Nah, di sini dorban. Ini sebagai maf'ul mutlak. Dari mana tahu? Karena dia adalah masdar. Masdar dari mana? Dari doroba. Udah masdar, sudah berbaris atas, didahului oleh fiil, ini udah ada fiilnya sebagai penguat. Oh, berarti artinya adalah doroba Zaidun Amron dorban. Zaid benar-benar memukul Amr. Ada penguat di sini bahwa benar-benar memukul. Ini namanya maf'ul mutlak. Ya. Nah, kemudian selanjutnya kita juga harus bahas tentang maf'ul mutlak, pembagiannya. Pembagian maf'ul mutlak ada dua. Ya. Pembagian maf'ul mutlak ada dua. Satu namanya maf'ul mutlak labzi, dua maknawi. Ya, kita bahas yang pertama. Yang labzi itu sama lapas dan maknanya. Ya, contoh darabtuhu dorban. Tu di sini jadi fa'il. Fa'il itu wajib rofa, tanda rofanya mahalan. Kenapa mahalan Ustaz? Karena dia isim mabni. Ingat, domir, ini domir apa? Domir muttasil marfu. Ya, bersama dengan fiil dia jadi fa'il. Hu ini sebagai apa? Sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun bih itu apa i'rabnya? Nasab, tanda nasabnya mahalan. Ya. Kenapa mahalan? Karena termasuk isim mabni. Hu itu mabni. Domir apa? Muttasil mansub. Ya, jadi harus dihafal materi-materi sebelumnya. Nah, kemudian di sini dorban. Dorban jadi apa? Maf'ul mutlak. Aku benar-benar memukulnya. Siapanya itu? Wallahu alam. Siapa mungkin? Aku benar-benar memukulnya. Ini namanya maf'ul mutlak labzi. Sama lafaznya dan sama maknanya. Maksudnya adalah lafaznya sama-sama dari doroba, maknanya sama-sama memukul. Itu namanya maf'ul mutlak labzi. Selanjutnya yang kedua, ada namanya maf'ul mutlak maknawi. Apa itu maf'ul mutlak maknawi? Beda lafaz dan sama maknanya. Ya, sama maknanya tapi beda lafaz. Seperti contoh yang tadi, jalasa Zaidun. Zaidun jadi fa'il. Fa'il itu harus ropa, tanda ropanya dhammah. Kenapa? Karena dia isim mufrad. Jalasa ini fi'il madi. Apa artinya jalasa? Jalasa itu artinya duduk. Qu'udan ini jadi maf'ul mutlak. Kok bisa maf'ul mutlak, Ustaz? Ya, karena qu'udan ini juga artinya duduk. Lah, kan ini beda fi'il, Ustaz. Ya, itu namanya beda lapas tapi sama maknanya. Qu'udan ini asalnya adalah qu'ada. Ya, qu'udan. Nah, bentuknya sudah masdar, dia baris atas, kemudian ada fiil yang mendahuluinya dan sebagai penguat. Berarti sah sebagai maf'ul mutlak? Sah. Ini namanya maf'ul mutlak maknawi.
yaitu yang beda lafaznya tapi sama maknanya. Nah, itu dia tentang pembagian maf'ul mutlak. Jadi maf'ul mutlak itu tidak terlalu rumit. Intinya untuk mengetahui maf'ul mutlak itu teman-teman harus tahu masdar. Masdar dari fiil yang dibahas, ya. Fiil yang dibahas. Kotal tuhu misal. Kotal tuhu kotlan. Tu di sini jadi fa'il. Hu jadi maf'ulun bih. Aku membunuhnya. Ada kotlan di sini jadi maf'ul mutlak, berarti diartikan aku benar-benar membunuhnya. Ya, karena kotala itu maf'ul masdarnya kotlan. Dan di sini ada masdarnya. Oh, berarti ini sebagai maf'ul mutlak, diartikan benar-benar. Aku benar-benar memukulnya. Ini sebagai penguat, maaf, aku benar-benar membunuhnya. Ini sebagai penguat bahwa pembunuhan itu benar-benar dilakukan. Nah, begitu. Ya, ini tentang maf'ul mutlak. Simple, intinya teman-teman harus tahu masdar. Gimana cara mengetahuinya? Harus buka kamus. Dan kamus paling sederhana itu teman-teman harus miliki kamus Profesor Mahmud Yunus. Silahkan teman-teman bisa dibeli sebagai wasilah untuk teman-teman belajar. Karena kenapa? Ya, la tanalul ilma illa biwasitatil kitab. Engkau tidak akan pernah memperoleh ilmu kecuali dengan perantara kitab. Harus kita membeli kitab. Nah, silahkan ditonton videonya, dipahami tentang maf'ul mutlak. Saya selalu berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan istiqomahan bagi teman-teman semua, dijadikan sebagai ahli nahwu. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiikum.